Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Miss. Alhamdulillah, senang Miss dengarnya. Ya, Miss juga dalam keadaan sehat, alhamdulillah, di kondisi yang baik ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Miss mau ngabsen terlebih dahulu. Untuk yang namanya dipanggil harap segera menyahut ya, atau menjawab gitu. Anita hadir? Hadir, Miss. Oke. Amelia? Hadir, Miss. Budi? Ya, Miss. Oke. Cynthia? Cynthia hadir ini? Enggak, Miss. Cynthia nggak hadir ya. Kemana dia? Sakit? Oke. Nah, cukup ya. Mengingat yang kemarin, materi kemarin itu ada nggak adik-adik yang ingat materinya? Mengenai apa? Simple present, Miss. Ya, mengenai simple present ya. Membahas tentang tenses. Oke, nah untuk materi selanjutnya, materi hari ini kita akan bahas tentang simple past tense. Ngomong-ngomong, adik-adik di sini udah tahu belum apa itu simple past tense? Belum, Miss. Belum? Oke, bagus. Nah, kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, simple past tense ini itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan bentuk keterangannya itu udah diketahui. Contohnya seperti apa, Miss? Nah, contohnya ini seperti bentuk keterangannya ini seperti yesterday. Apa itu? Coba buka dulu. Itu artinya kemarin. Baru apa lagi? Nah, last week, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, ya kan? 2 hari yang lalu. Seperti itu. Kemudian dalam membuat kalimat dalam simple past tense ini, dia dibutuhkan adanya rumus. Agar apa? Agar mempermudahkan kita ketika kita membuat kalimat. Oke. Rumusnya itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Tahu ada yang tahu? Tunjuk tangan dulu. Ada yang tahu nggak? Oke. Kalimat positif yaitu subject plus verb to plus object or complement. Silahkan dulu dicatat biar nggak lupa. Subject plus verb to plus object or complement. Complement ini pelengkap. Biar lebih lengkap kalimatnya. Udah selesai. Lanjut kita ke rumus negatif. Kalimat negatif ya. Subject plus did plus not plus verb one, apa lagi? Plus object or complement. Jadi yang negatifnya ini yang berubah itu kata kerja pertama, kemudian ditambahkan dengan did dan not. Did-nya ini sebagai to be ya, to be yang membedakannya karena udah masa lampau, jadi dia menggunakan did. Dan karena dia berbentuk negatif, maka ditambahkan not. Barulah ditambahkan verb one. Kalau di awal tadi yang positif verb to, ya kan? Kalau yang di negatifnya dia verb one, dan interrogatif dia tetap menggunakan verb one. Kata kerja pertama. Contohnya itu nanti kita akan bahas ya. Kita buat dulu, lanjut ya. Masuk kita ke rumus interrogatifnya. Kalimat interrogatifnya. Rumusnya yaitu did plus subject plus verb one plus object or complement. Tanda tanya. Oke, sudah? Masuk kita ke contoh. Contoh kata kerja dulu ya. Contoh kata kerja itu seperti apa? Cook, memasak. Cooknya ini adalah verb one. Artinya yaitu memasak. Kata kerja keduanya dan ketiga, kalau dia irregular,
dia apa ya namanya itu tidak beraturan kalau irregular. Tapi kalau dia regular, dia kata kerja beraturan, maka di akhir biasanya itu dia ditambahkan ed. Jadi kalau cook ini dia masih termasuk kata kerja regular, kata kerja beraturan. Jadi kita tinggal tambahkan aja ed di terakhirnya. Kalau nggak percaya coba cek kamusnya, bener nggak, ya kan? Artinya memasak, kata kerja kedua dan kata kerja ketiga. Kemudian apa lagi, Miss? Nah, kalau kata kerja apa lagi ya? Yang keduanya ya. Yang kedua kita buat contohnya seperti go, pergi. Ini kata kerja irregular. Yang tadi Miss bilang yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu bisa jadi beda. Nanti ada yang bisa sama, jadi tergantung karena dia tidak beraturan. Jadi go, kata kerja pertamanya, kata kerja keduanya went, kata kerja ketiganya gone, artinya pergi. Lanjut ya, adik-adik bisa nulis contoh kata kerjanya. Dalam kamusnya itu bisa dilihat, terserah adik mau menggunakan kata kerja regular atau irregular. Kemudian kita masuk ke mana? Ke dalam pembuatan kalimat ya, contoh kalimatnya. Contoh yang positif. Kita buat kalimatnya apa ini? Tika pergi ke sekolah kemarin. Positif dulu, itu kan tadi bahasa Indonesia. Nah, mari kita buat ke dalam bahasa Inggrisnya menggunakan simple past tense rumusnya yang tadi. Tika, tetap Tika nama orangnya. Pergi, kata kerja keduanya. Apa itu? Went. Oke, pinter. To sekolah, school. Kemarin, yesterday. Kemudian negatifnya ikutin. Kita ikutin aja rumus yang udah kita bahas tadi. Yang negatifnya itu tetap ya, Tika juga. Kemudian kita tambahkan did. Baru not. Kata kerja di awal tadi itu apa? Dari pergi. Tadi kan went, kata kerja keduanya. Nah, kata kerja pertamanya go, ya pinter, go. Go to school yesterday, jangan lupa. Interrogatif. Ayo. Apa pertama? Ya, did plus. Yang plusnya ini dihapus saja. Did. Nah, masukkan subjeknya apa tadi? Tika go to school yesterday. Tanda tanya. Apakah Tika pergi ke sekolah kemarin? Kalau yang interrogatif. Kalau yang negatif, Tika tidak pergi ke sekolah kemarin. Yang positifnya, Tika pergi ke sekolah kemarin. Bisa mengerti? Atau ada yang kurang paham? Kalau kurang paham, bisa ditanyakan sama Miss, contohnya yang mana, jadi Miss bisa paham gitu, yang mana bagaimana yang nggak ngertinya. Ayo, ada dulu, ada yang nggak paham, coba kasih tahu dulu, jangan malu-malu. Ayo, coba dulu diperhatikan dulu contohnya. Ada yang udah paham atau belum paham nih? Kok diem aja? Udah paham, oke. Nah, kemudian kita buat lagi contohnya. Ini kalian sendiri ya, kalian buat ya. Apa ya? Saya apa nih? Belajar bahasa Inggris kemarin. Coba dulu, ada yang tahu nggak cara buatnya? Ke dalam bahasa Inggris menggunakan simple
past tense yang menggunakan rumus tadi yang udah Miss bilang. Positif, negatif, interrogatif. Kalau ada yang bisa, silahkan kerjakan dulu ya. Udah ada yang bisa? Coba sini Miss periksa. Nih ya, coba Miss lihat. Iya, saya itu bener. Belajar, iya bener. Oke. Di sini adik kurangnya yang kalau dia negatif, dia tambahkan not, oke? Nah, jangan lupa. Kalau dia positif, dia beda lagi. Kemudian ikutin aja rumusnya, maka adik akan paham. Ada lagi nggak ngerti? Atau udah paham adik ini? Oke, udah paham ya. Jangan malu-malu. Oke. Selanjutnya, untuk adik yang di belakang, bisa nggak buat contoh kata kerja, atau ada nggak yang adik hafal contoh kata kerja pertama, kedua, ketiga? Belum ya? Belum bisa. Oke, sekarang tugasnya yaitu buatlah kata kerja pertama, bab 1, bab 2, bab 3, dan artinya. Oke? Sebanyak 20 aja. Nggak usah banyak-banyak. 20 ini kalau kalian udah hafal, udah bagus itu. Oke? Kemudian, Miss, kalau ini kan simple past tense. Nah, berarti adik-adik tadi udah paham ya kan cara pembuatan kalimat. Kalian bisa buat contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif sebanyak 5 aja. Kemudian yang ketiga, kalian buat apa ya? Kalian buat pengalaman. Ceritakan dulu pengalaman kalian, atau pengalaman menarik, atau pengalaman sedih. Pengalaman kalian lah yang kalian rasakan entah ketika liburan. Penting pengalaman itu kan suatu peristiwa yang udah terjadi ya kan. Contohnya seperti ini. Saya pergi liburan bersama kedua orang tua saya di Medan pada bulan lalu. Nah, itu juga termasuk pengalaman menggunakan simple past tense. Itu tadi. Jadi, adik-adik di sini cobalah buat pengalaman singkat. Singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Setengah lembar lah. Setengah lembar aja ya. Pengalaman singkatnya menggunakan bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Pertama buat dulu bahasa Indonesianya, baru buat bahasa Inggrisnya, jangan lupa. Dan ini juga menggunakan simple past tense. Oke, benar-benar udah paham ya. Dah, tugasnya itu aja dulu. Sama ini Miss mau kasih sikitnya kata kerja. Kalian bisa coba dulu ya, main game dulu sebelum mulai apa ya, mulai tugasnya. Miss mau kasih dulu cerita. Nah, kalian Miss bagi dulu kelompoknya. Ini kelompoknya adik ini dengan adik ini. Oke? Yang ini sama ini ya, grup ini. Dan ini grupnya beda. Ini grup A dan ini grupnya grup B. Oke? Nah, ini untuk grup kalian. Dan yang ini untuk grup adik, orang adik ya. Oke. Coba cari kata kerja atau yang mana termasuk kalimat simple past tense di dalam cerita itu. Waktunya sebentar ya, karena ceritanya sedikit kok. Miss kasih waktu ada sedikit lah. Pokoknya kalau udah ada yang siap silahkan lah maju, jangan malu-malu. Ayo semuanya harus bisa.
Udah ada yang bisa? Ayo, kelompok A atau B? A atau B? Fokus, fokus, fokus. Kelompok B, coba lihat dulu. Wah, dikit lagi nih. Ayo, semangat. Udah selesai kelompok B. Coba Miss periksa dulu. Kelompok B, selamat mendapatkan skor 80. Kelompok A, siap nggak siap? Ayo, sini. Miss mau periksa dulu. Kelompok B ya, tadi tuh dapat skor 80. Kelompok A, mari kita lihat berapa kemampuannya ya. Benar. Oh, ternyata hanya beda 5. Karena adik dari grup A ini ada yang belum siap. Jadi pemenangnya adalah grup B. Selamat kepada grup B. Tepuk tangannya dulu. Oke, selamat ya. Oke, dilanjutkan tugasnya karena waktunya juga sudah sedikit. Miss izin pamit undur diri dulu. Tugasnya bisa dikerjakan di rumah. Dan kalau ada yang nggak tahu bisa tanya kawannya, atau ketika kalian nampak Miss atau lihat Miss di lagi ngajar di kelas lain atau sesudah ngajar, kalian juga bisa nanya sama Miss yang kalian nggak paham, atau datangin aja Miss ketika lagi sepi, Miss lagi santai, kalian bisa tanya Miss ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjain, awas kalau nggak dikerjain ya. Bagi yang grup B, selamat Miss ucapkan karena kalian berhasil mendapatkan nilai 80, dan grup A jangan berkecil hati, tetap semangat. Oke, Miss akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.